IndiHome, dekatkan pengalaman. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi pertanyaan menggantung saya untuk Bang Alkatiri. Sebetulnya kalau dari TPUA ini butuh gak sih untuk restoratif justice? Karena sebelumnya sudah ada pernyataan begitu yang disampaikan oleh Roy Suryo. TPUA kan bagian dari Roy Suryo juga. Tapi sudah mengatakan menolak begitu meskipun banyak lainnya. Sekali lagi TPUA itu bukan Roy Suryo. Tapi mencakup begitu. Tidak juga. TPUA itu Egy Sujana. Egy Sujana dan Kurnia dan sebagainya. Terus Roy Suryo lain. Ini kan peneliti mereka ini. Mereka ini adalah satu peneliti dan yang kayak menulis buku dan sebagainya kan yang mereka lakukan. Tidak ada hubungan. Nah, satu hal lagi, tadi dikatakan korban. Jangan lupa ini peristiwa ada dua loh ya. Di Bareskrim, ya kan? Itu kan Jokowi dilaporkan, Bapak Jokowi dilaporkan oleh TPUA. Ya kan? Ya, di sini mereka melaporkan pencemaran nama baik. Nah, di Bareskrim itu tadinya itu kan digelar perkarakan dan dikatakan dihentikan penyelidikan itu. Tapi kami belum bisa terima. Kami laporkan ke Propam. Kami laporkan ke Propam, kenapa demikian? Karena dasar daripada penghentian penyelidikan, ini dasar penyelidikan, itu adalah hasil laboratorium. Lah, sedangkan laboratorium itu memeriksa barang bukti tanpa melalui Perkap Kapolri yang diatur. Kami protes dan sekarang masih dibuka kembali. Kemarin berapa minggu yang lalu kami dapat surat irwasum untuk diaudiensikan kembali. Jadi kalau disebut korban, ini dua. Di Bareskrim ada korban, di sini ada korban. Baik. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, kalau menurut Anda, misalnya nih, kita berandai-andai jika mediasi ini bisa berjalan begitu, apakah nanti akan berdampak juga ke publik begitu, dan ini juga ada menyangkut reputasi dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo? Ya tentunya pastinya iya reputasi. Bahwa kemudian harusnya yang direhabilitasi di sini, nama baiknya itu adalah Pak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa orkestrasi atau produksi hoax ini sudah berlangsung lama sekali. Dampak ke publiknya? Mbak Vena. Ya. Dampak ke publiknya adalah kemudian para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo ya pasti nggak menerima juga ketika kemudian ada syarat-syarat tertentu yang memang syarat-syaratnya itu nggak masuk akal kalaupun terjadi perdamaian. Tapi pada dasarnya saya sepakat dengan penyelesaian restoratif bila memang itu jalan yang diambil oleh Pak Insinyur Joko Widodo karena dia sebagai negarawan ya. Tapi kita lihat dulu nih apa sih pengajuannya. Kalau mau berliku-liku lagi Roy Suryo CS kan aneh. Saya komentarin abang saya Bang Alkatiri tadi mengatakan bahwa ada dua korban di sini. Ini kan kita membahas persoalan yang ada di Polda Metro. Persoalan yang ada di TPUA melaporkan, itu kan pelapornya Bang Egy, bukan Roy Suryo CS. Nah, di sini perbedaan sudah pasti signifikan sekali. Bahwa kemudian korelasi dari persoalan yang ada di Polda Metro dengan Mabes Polri itu berbeda. Pelapornya saja sudah berbeda. Kalau di sini kami yang melaporkan, kalau di sana Egy Sujana. Jadi kalau dikatakan Roy Suryo mau dikatakan bahwa dia adalah korban di situ, yang menurut saya korban di situ cuma satu, Egy Sujana. Yang lainnya ya dia termasuk adalah produksi hoax. Baik. Saya mau ke Mbak Febi. Mbak Febi, ini kalau kita lihat ya pendapat masing-masing kubu nih ya. Kalau menurut Anda penyelesaian yang tepat dari kasus ini apa? Iya, kalau saya melihat begini, kalau mau dipaksakan restoratif justice sepertinya itu bukan hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Kenapa? Karena di dalam Perkap Polri sendiri itu diatur bahwa restoratif justice itu tadi adalah berasal dari keinginan para pihak, itu yang pertama. Yang kedua ada syaratnya. Nah syaratnya itu yang pertama tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Yang kedua tidak menimbulkan konflik sosial. Nah saat ini masyarakat menginginkan tidak restoratif justice ini. Kalau seandainya restoratif justice ini dipaksakan maka saya rasa akan menimbulkan keresahan dari masyarakat. Karena dua kubu kan punya orang-orang yang mendukung gitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya tetap saja dilanjutkan dan kemudian biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa ini adalah yang betul adalah terlapor.
atau pelapor gitu. Dalam hal ini pelapor memang korbankah atau terlapor benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kepastian hukum, kemudian transparansi, kemudian keadilan secara proporsional yang ditentukan oleh hakim. Itulah yang sebenarnya saat ini diinginkan oleh masyarakat kalau saya melihat dari berita-berita yang kita lihat. Jadi kalau saya mengatakan apa jalan terbaiknya ya bukan restoratif justice yang dipaksakan, itu yang pertama. Kalaupun mau restoratif justice itu adalah keinginan dari para pihak, tentu korban dan pelaku yang menginginkan itu, apakah nanti pelaku yang memulai untuk mengajukan permohonan atau korban yang memulai untuk mengajukan permohonan. Kemudian yang kedua, apakah tadi ini tidak melanggar dari Perkapolri itu sendiri? Karena Perkapolri mengatakan bahwa restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Restoratif justice tidak boleh dilakukan kalau menimbulkan konflik sosial setelah itu. Nah, jangan sampai restoratif justice dipaksakan, ujung-ujungnya ada konflik sosial. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan lagi. Nah, biar adil dan fair ya biarlah diuji di pengadilan. Nah, itu menurut saya. Nah, tapi yang belum jelas saat ini ukuran dipaksakan atau tidaknya sebetulnya bagaimana, Mbak Feby? Untuk melihat dipaksakan atau tidak adalah tadi siapa yang menginisiasi ingin melakukan restoratif justice. Yang tadi saya katakan bahwa keadilan restoratif justice itu sebenarnya itu dari korban dulu yang menginginkan memaafkan si pelaku. Dia nanti diajak berdialog bahwa dia itu bisa pulih dengan cara apa sih? Bagaimana sih cara memulihkan dia? Nah, kalau seandainya korbannya tidak menginginkan, pelakunya juga tidak merasa dia bersalah, ya kan nggak bisa dipaksa. Itu yang saya katakan dipaksakan. Kecuali yang menginginkan itu mereka berdua, ya udah saya mau memaafkan nih si pelaku. Terus si pelaku juga mengatakan saya mau minta maaf nih karena saya udah salah. Nah, itu baru restoratif justice. Tapi nggak mau. Kemudian bagaimana memulihkannya setelah mereka saling bertemu. Nah, kan itu nggak mau. Nah, kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi Itu namanya dipaksakan. bukan, nggak mau meminta maaf. Itu dia. Ya karena merasa nggak bersalah tadi kan, karena Oke. tidak merasa bersalah. Jadi kalau menurut saya, kalau itu datangnya dari pihak ketiga, itu datangnya dari Polri sendiri, itu datangnya dari jaksa, itu namanya bukan restoratif justice. Bukan. Gitu aja. Oh, berarti harus dari para dua-dua pihak. pihak. Iya. Meskipun Mereka ada ada- pihak menengah yang ingin menengahi keduanya. Nggak bisa, apalagi bukan penyidik yang menengahi itu gitu. Adalah pihak ketiga lagi, entah siapa dia orangnya. Karena kalau di negara lain mungkin bisa ya, kalau ke Australia dan segala macam. Tapi di Indonesia sendiri kan kita terikat dengan Perkapolri itu, atau terikat dengan Perda, terikat dengan Perma. Kita kan masih legalitasnya harus ada gitu ya. Nah, itu yang mengatakan bahwa tadi katakannya mediasi itu nggak bisa untuk pidana gara-gara itu. Karena yang melakukan itu bukanlah si penegak hukumnya. Nah, itu nggak bisa gitu. Dan Ada kemungkinan nggak dari pihak Anda untuk melakukan itu terlebih dahulu duluan gitu? Oh, itu hal yang mustahil. Mustahil atau mustahil. mustahil? Mustahil dan mustahil. Kenapa? Kita korban. Insinyur Joko Widodo itu korban loh. Ya, apapun ceritanya, beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tentu ada penghargaan sedikit lah buat beliau melihat ini. Artinya begitu. Kalau dikatakan bahwa kami dari kemarin kami juga membuka pintu lebar-lebar kok. Pak Insinyur Joko Widodo itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa dia adalah negarawan, dia tidak menginginkan juga hal-hal ini terjadi sebenarnya. Tetapi apapun itu ini sudah berjalan. Ya saya sih sepakat dengan ahli tadi mengatakan bahwa ini sebaiknya dibuktikan di pengadilan. Karena ditakutkan tadi ketika terjadi restoratif masih gaduh. konflik. Atau setelah restoratif nih berdua nih, nah pengikut-pengikut mereka yang ribut. Iya. Nah itu persoalannya di situ. Jadi ya tapi ya apapun itu kita tetap mendukung perdamaian biar tidak gaduh. Tetapi kalau beliau di sebelah berprinsip lain ya monggo. Baik. Kita lanjutkan. Lebih bagus deh, udah ada ring tinjunan di depan mata kok. Baik, Bang Alkatiri, Jadi, kalau dari pihak Anda gimana? Ada kemungkinan nggak untuk mengajukan duluan? Sekarang begini kan saya katakan sah-sah aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ nanti kan tadi harus keadilan masyarakat ini harus terpenuhi. Jadi restorasi justice itu bukan hanya pihak kedua. Ya seandainya ya ada usulan dari kami. Contohnya, oke kami damai asal ijazah ditunjukkan. Contohnya, ya kan? Tapi seandainya pihak sono tidak mau menunjukkan, kan masyarakat tahu. Kan masalah ini kan masalah ijazah yang tidak ditunjukkan sampai sekarang ini. Itu fakta. Itu satu hal lagi yang dikatakan Bang Ade tadi itu, ya kan? Sekarang itu ada laporan polisi yang saya tahu persis itu pelaporan itu dakwaannya adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran dan itu tidak ditunjukkan ijazahnya oleh jaksa pada waktu sidang itu. Oleh sebab itu ditanyakan karena ditanyakan ke UGM dan sebagainya diterima oleh rektor dan itu
pada saat mereka ke UGM mempertanyakan ijazah, 3 orang ini, RRT ini sebagai saksi, bukan sebagai pengamat dalam hal ini, bukan sebagai peneliti, sebagai saksi yang menyaksikan ketemu dengan rektor, yang menyaksikan skripsi dan sebagainya. Lah, itu ada undang-undang yaitu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, pasal 10 itu jelas. Jika ada pelaporan atau pengaduan dan sebagainya, maka harus inkrah dulu baru boleh dilaporkan. Siapa yang boleh dilaporkan itu? Itu pelapornya, ya kan? Dan saksi yang tidak boleh dilaporkan, maaf. Oke. Sebelum inkrah. Siapa itu? Pelapor dan saksi-saksi. Mereka nama ini saksi di kasus Barreskrim. Dan Barreskrim itu dianulir kemarin itu pemberhentian penyelidikan. Faktanya begitu kami protes, kami dapat jawaban. Itu dalam proses. Berarti belum selesai di Barreskrim itu. Mau dibuka lagi? Baik. Iya, harusnya begitu. Kami dapat surat kemarin masih dirujuk ke Irwasum. Ya, masih panjang seperti itu. Artinya kalau kita bicara begini, ya. kalau restoratif justice bukan hanya di Polda, di sana Oke, juga. Baik. Ya kan? Mbak Di sana Feby, juga. ini kalau kita lihat dua-duanya masih kekeh nih Iya. sama masing-masing. Apa yang Iya. bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan tadi seperti yang saya katakan, berarti restoratif justice bukan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan Masih masalah panjang, ini. begitu. Masih panjang, memang harus melakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi yang belum 5, diperiksa. ya, Karena masih ada 5 saksi tersangka. yang 5 tersangka yang Iya. belum diperiksa. 5 tersangka. Kemudian ya ditetapkanlah ini mau lanjut atau tidak, itu kan tergantung apakah bisa di SP3 atau lanjut, karena tergantung bukti-bukti sudah lengkap atau tidak, bisa dilimpah Iya. atau tidak. Iya, iya. Itu Baik. koordinasi dengan jaksa Nah, gitu. Oke, baik. Kita Sebentar, tunggu ya. bentar. Sayang sekali. Penetapan Sayang tersangka sekali. itu tidak Singkat saja, Bang. tidak objektif. Oke, baik. Subjektif. Baik. Karena bagaimana orang dikatakan tersangka sedangkan saksi ada cat dari kita belum diperiksa, ahli dari kita belum diperiksa. Ini Dua alat bukti cukup, Bang. tersangka ini Baik. prematur. Nanti kita nantikan saja ya perkembangan Iya. terbaru Ini dari prematur kasus ini. ini. Apakah Iya. angin segar yang sempat muncul mengenai mediasi ini benar-benar terwujud atau sebetulnya nanti akan bisa berlanjut ke kasus. Terima kasih banyak Baik. Bang Ade, terima Terima kasih kasih. Mbak Feby, Ya, terima sama-sama. kasih Bang Alkatiri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu.